itu ya, as-sarirah hiya al-ulumul laduniyah, ilmu laduni wal ma'arif ar-rubaniyah, dan pengetahuan tentang ketuhanan. Wa yajma'uha ilmu rububiyah, yang dihimpun ilmu ketuhanan. Ya, rububiyah sama rubaniyah ya bahasa Arabnya beda, tapi bahasa Indonesianya sama. Alladzi yajibu katmuhu an ghairi ahlih, yang harus disembunyikan dari orang yang tidak layak untuk mengetahuinya. Artinya tidak boleh diberitahukan kepada orang yang tidak layak, yang bukan ahlinya, yang belum levelnya, yang belum kelasnya. Sebab kalau tidak ya malah nggak mengerti atau bisa menjadi salah paham. Wa man abahahu ubiha damuhu, lebih baik bocor perut daripada bocor mulut. Wa man abahahu, siapa yang membocorkannya, ubiha damuhu, maka dihalalkan darahnya. Lebih baik bocor perut daripada bocor. Wa huwa allazi qutila bisababihi al-Hallaj, itulah yang menjadi sebab al-Hallaj dihukum mati karena dia telah bocor mulut. Yang jadi persoalan adalah bukan Hallaj salah ngomong mah bener, isi omongannya bener, tapi yang gak bener ngomongnya. Artinya sesuatu hal yang sebetulnya tidak boleh diceritakan, dia ceritakan. Dan kisah yang sama yang terkenal di Indonesia namanya Syekh Siti Jenar. Wa kasaifu zawahir, dan ketebalan benda-benda zahir, ya, alam fisik, hiyal basyariyat zahirah, yaitu kemanusiaan kita yang zahir ini. Jadi memang di penghujungnya mah ketika ditanya bagaimana ya paling jawabnya ya nggak tahu, duka terang, wikan boten uning, tenyaho, I don't know, saya nggak tahu, ma'arif, saya nggak tahu, selesai. Karena sangat tertutupnya, dan keilmuan yang semacam itu memang nggak perlu dipasarkan. Jadi al-basyariyatu zahirah itu kebendaan yang melekat pada manusia ini sebagai benda, ya dia sangat terikat dengan 3 dimensi, ruang, waktu, dan autaqul, atau dengan kata lain anwarus sarair, sinar hati, hiyal hurriyatul batiniyah, adalah kemerdekaan batin. Wa kasaifuz zawahir, dan ketebalan benda zahir, hiyal ubudiyatuz zahiriyah, artinya peribadatan yang zahir. Artinya bahwa peribadatan yang zahir itu yang kelihatan sujudnya, kelihatan takbirnya, kelihatan azannya, katon gada gedege, samurumuntuke, ya, sampai sakabule menyane, sampai tektok tasbih pajonine masuk, ya, ubudiyah zahiriyah. Au taqul anwarus sarair ya ilmul qadratil batiniyah. Anwarus sarair ini ialah ilmu kemampuan batin. Wa kasaifu zawahir ya ilmul hikmati zahirah. Ketebalan zahir ini adalah ilmu hikmah yang zahir. Fa anwarus sarair, sinar-sinar hati ini, ma'ani latifah, makna yang lembut, raqiqah yang halus, satarahallahu ta'ala bil kasaifi zahirah, yang ditutupi oleh Allah dengan ketebalan zahir ini. Walidzalika waqa'al inkaru ala ahliha qadiman wa hadisan. Oleh karena itu
pengingkaran terjadi dari sejak zaman dahulu sampai sekarang bahwa kebanyakan orang tidak percaya. Karena di luar jangkauan pemikiran manusia biasa. Hatta qala al-kufar ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ma li hadzal rasul, ngapain rasul itu? Orang-orang kau ngaku rasul ya'kulu ta'ama, padahal dia masih makan terasi. Padahal masih makan tempe, makan sate, masih kentut juga. Mampu tetap mampu. Wayamshi fil aswaq, ya ke pasar belanja. Lah ngaku jadi rasul mana mungkin? Kan gitu. Qalu ma hadza illa basharun mithlukum. Mereka mengatakan ini kan tidak lain seperti kamu juga, manusia juga. Ya artinya jangan, saya berkali-kali, kalau Anda kepengen mencari seorang mursyid yang benar, lalu saya katakan tuh gurunya, masa nggak jelas ya aku? Masa iya sih, anaknya mana kadim? Masa aja mursyid, waktunya gendut gaji salim kon. Ya, jadi memang sengaja tertutup. Jadi apapun ya ketertutupan itu ya karena sesuatu yang luar biasa makanya tidak diobral. Dan kaidah yang biasa didengar oleh orang awam itu kan la ya'riful wali illal wali. Yang kenal wali ya wali juga. Kalau bukan ya nggak bakal kenal. Semoga masuk akal, masa iya aja. Dan kalaupun ada seorang wali diperhatikan oleh kamu, cirinya wali itu nggak pernah meludah ke kanan, ya sengaja diludah ke kanan biar kamu nggak percaya. Iya, masa aja wali sembahyang sudah kawanan baik, masa wali aja ya. Jadi ketidakpercayaan mereka kepada para rasul juga sama. Masa rasul masih makan juga? Karena apa? Persepsi mereka bahwa ya harus di luar bangsa kami kan gitu. Artinya bukan kelas manusia biasa. Padahal yang memang ya lalu dijawab oleh Allah juga wa ma Muhammadun illa basyarun mislukum, bahwa dia memang manusia, tapi yang di dalamnya yang berbeda dengan kamu. Ya paling gak pada kayak sira, ya pada ya mangan yang nginung yang ngising yang ngentut yang nguyu ya turu ya gerabi. Iya, tapi sing sajen waduke. Waduke saja beli pada. Jadi kita sendiri percuma saja kalau berupaya berusaha mengidentifikasi seseorang jadi wali atau tidak dengan ciri ini nih. Enggak bakalan benar sekarang. Karena itu tertutup sekali. Jadi kalau yang sakti-sakti mah banyak. Iya, anti tembak, anti bacok, anti macam-macam, anti segala macam bisa. Ya, taruhlah sampai bisa berjalan di atas air dan sebagainya. Ya. Kalau orang sakti mah nggak perlu orang bener. Orang jahat juga bisa sakti kok. Ya kalau orang bisa nyihir kan sakti. Bisa ngirim paku aja ujung-ujung ke perutnya orang. Kan sakti kan. Jadi ya bahwa ketika pangkat manusia itu semakin tinggi, maka dia pun semakin tersembunyi. Baka singklaya banding dermaga mah paling kopral kan sersan. Baka jenderal mah boro-boro sira kopralnya bega akas yang beli nih jenderal lagi. Makanya jadi ya di penghujungnya ini kaitannya dengan dugaan-dugaan kita kepada orang yang telah mendapat sinar hatinya, orang yang hatinya terang benderang, orang yang telah benar, itu dikiranya berperilaku berbeda dengan perilaku manusia biasa. Ya tetap secara biologis ya mereka manusia, ya mereka kawin ya ada lahirnya, ada matinya, bahkan sampai melakukan kemaksiatan pun adalah minal mumkinat, sesuatu yang sangat mungkin, mengapa tidak? Apa lu kira kalau wali tidak berbuat dosa? Sama ngandel beli
Yang tidak pernah berbuat dosa itu hanya Nabi Muhammad. Tetapi bedanya kan kalau mereka begitu melakukan kesalahan, sadar, ampun, minta maaf, tobat, diampuni, selesai. Nggak kasih mah boro-boro sadar, dialokakan gak nyewet. Kadang-kadang doang bisa. Iya, ditegur tuh marah. Di mana kesalahan saya? Ya udah. Emang. Itu bangga dengan dosa-dosanya. Wa wuqu'ul inkar ala awliya illahi sunnatul madiyah. Kejadian pengingkaran terhadap para wali itu ya berkelanjutan. Tradisi yang berkelanjutan, sunnatul madiyah, tradisi yang berkelanjutan. Ya sampai sekarang. Ya ketika saya tahu ada orang ngerasani wali, anu. Ya saya mah nggak usah negur, biarin aja. Aja ngerasani wali kan kayak nggak bisa dong. Ya biarin aja. Iya. Ya si ngerasani wali ya kiai. Di tukang beca tuh. Tukang beca mana urusan. Karena apa? Karena kiai memaksakan orang lain seperti dirinya kan begitu. Bukan berarti bid'ah, berarti dolalah, berarti sesat, berarti beli benar. Kenapa? Ya makanya kembali bahwa ulum syariah sendiri itu juga merupakan tabir yang tebal juga untuk mengenali suatu kebenaran. Bahkan sampai-sampai bukan memaksakan orang harus ikut pada aturan yang dia ketahui, sampai Allah pun dipaksa harus pakai aturan dalam keyakinannya kan gitu. Iya. Ya bakal pengen suku ya kudu makaya, kudu wakal. Jadi artinya bahwa Allah tidak boleh memberi kekayaan kepada orang yang tidak wakal kan gitu. Iya. Wa hikmatu dzalika ijlalun wa ta'zimun laha. Hikmahnya apa? Ya untuk menghormati juga supaya tidak menjadi tontonan umum dong. Karena sangat berharganya ya disembunyikan aja. Antabtazila wa tadhhara biwujudil idhar. Supaya tidak sampai dengan begitu mudahnya tampil, mudahnya kelihatan, mudahnya populer gitu. Jadi kalau para aulia itu bukan kelas populer, bukan. Ya kalau kamu mau pengen jadi orang populer, iya kan? Pengen populer kan? Ya orang ya populer terkenal, sohor, termasuk. Kalau jadi mubalik kondang, dukun-dukun manjur. Wa ayyunada 'alaiha bilisanil istihar. Ya, dipanggil dengan lisan istihar, artinya ya maksudnya sama kemasyhuran. Fala yabqa laha sirrun wala isun. Sehingga kalau semua orang tahu, semua orang bisa manggil, semua orang bisa mengklaim, semua bisa, ya artinya ya nggak ada rahasia, nggak ada kehormatan dong, nggak ada privasi berarti. Ya sesuatu yang terhormat itu harus dirahasiakan. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga kita saja yang sifatnya menyangkut kehormatan kita ya dirahasiakan dong. Orang lain nggak boleh tahu. Yang disebut dengan home privacy itu, rahasia rumah tangga itu nggak boleh ada orang lain tahu. Dan ini juga mumpung ingat kita ini di Indramayu khususnya nggak mengerti bahwa rumah tangga juga punya rahasia yang tidak boleh orang lain tahu, baik orang tua, baik mertua, baik tetangga nggak boleh tahu, itu rahasia pribadi. Tapi nyatanya dalam kehidupan masyarakat kita di Indramayu yang sifatnya adalah agrokultural ini nggak ada rahasia. Wadul ngebokek, ya diceritakan semuanya, diobrolkan dengan tetangganya. Sehingga menimbulkan orang tua intervensi, mertua intervensi. Ya karena apa? Ya karena tidak menjaga kerahasiaan. Dikiranya bukan rahasia, padahal itu rahasia. Begitu rahasia terbuka, ya banyak intervensi nantinya. Ini salah satu yang menyebabkan kerapuhan kehidupan rumah tangga di Indramayu adalah karena tidak mengerti tentang home privacy itu, rahasia rumah tangga itu. Ya umpamanya begini, berapa penghasilan suami yang usah diceritakan orang tuh, iya kan?
suaminya lagi kegoda cewek lain, nggak usah diceritakan sama mertua, nggak usah wadul sama orang tua dong. Silahkan selesaikan sendiri, itu urusan pribadi. Iya kan? Nah, jadi ini satu contoh saja hal-hal yang rahasia ya tidak boleh diceritakan kepada siapapun, apalagi rahasia ketuhanan. Pendil bener rahasia aja. Iya kan? Umpamanya Rabbi Nasira udah bodong dikatakan aku non. Begitu kamu cerita orang lain bahwa istri kamu bodong, langsung minta cerai. Percaya atau tidak? Dan ya udah. Jadi fala yabqa laha sirrun wala izun, sehingga sudah tidak punya kerahasiaan, sudah tidak punya kehormatan lagi. Kita di rumah juga sama. Kamar orang tua itu adalah kehormatan. Nggak boleh anak-anak main di rumah kamar orang tua tuh. Kalau sudah umur sudah di atas 7 tahun ke atas, nggak boleh. Udah. Jangan sampai gerijogan kamar orang tua kayak lapangan bola. Nah ya, masalahnya. Walihada ya talabal awliya'a bil khumul wa isti'malil khurab wa talbis. Oleh karena itu ya Allah menuntut kepada kekasih-kekasihnya supaya menyembunyikan diri. Al-khumul menyembunyikan diri, nyamar. Wasti'malil khurab menggunakan sesuatu apa saja, pakaian yang compang-camping, makanan yang jelek, rumah yang buruk, watalbis dan penyamaran. Harus bisa menyamar, nyaru kayak layaknya seorang spy, spionase. Nah, iya, nyamar. Jadi ya nyamar tuh supaya orang tidak ada kecurigaan, supaya aja anasing niteni, aja anasing ya pokoknya isyarat apapun sekecil apapun nggak boleh. Wala yus'iranna bikum ahada. Jangan sampai ada orang lain yang berperasaan, ada orang yang merasa kaya nemah, apalagi mau diceritakan. Qala Sastri radhiyallahu anhu, "Idza ra'aital wujud qad laha fi dhatik haudis ولازم الجحود ذاتك وصفاتك واضرب بترسك العقود وألق عصاتك." Apa itu? Oh ya, kalau bacanya mah ya, nggak dipencal-pencal baca. Bitursikal uquda wa alqi asatak. Bila engkau melihat alam semesta ini, bila engkau sudah melihat apa saja yang ada di alam ini, langit, bumi dan sisinya, tuh seperti itu, qad laha fi dzatik, replikanya ada pada dirimu sendiri, gambarannya itu ya, sinyalnya itu, duplikatnya itu ada pada dirimu sendiri. Lah hayalah itu asyara bisa. Haudis, harus berpura-pura bodoh, walazimil juhudi, dan ngotot tidak percaya, berkeras kepala, pura-pura goblok, pura-pura tambleng pada zatmu dan sifat-sifatmu. Artinya harus berperilaku seolah-olah kamu sifatnya tambleg, punya sifat bodoh, dungu, ya ada bloon bah. Aja ngatok akan kepinteran maningkah. Iya, bakas sih mah pengen katon pintere, mencari peluang kapan supaya saya bisa menampilkan kepinteran saya, supaya orang tahu siapa saya, kan gitu. Baka waliullah maya nggak usah
tidak boleh menunjukkan kebolehannya. Pura-pura nggak bisa aja sih. Pura-pura tambleg baik. Wadrib bitursikal uquda wa alqi asatak. Pasanglah apa tursku. Lamun polisi anu ka provos ka sing kayak plastik putih kah supaya aja di Sarawak yang demonstran apa kan kah? Perisai, tameng, iya. Pasanglah tamengmu untuk wadrib bitursikal uquda, artinya semua senjata, ya. Al-uqud, bundelan, senjata, iya. Wa alqi asatak, dan lemparkanlah orang-orang yang melakukan pelanggaranmu. Lemparkanlah pelanggaranmu. Gitu. Oke. Al-haudas at-tahammuk wa turs ma yasturu bil insanu mawaqi an-nabli. Itu namanya turs, tameng. Haudas itu tahammuk. Wal muradu bil uqud, yang dimaksud dengan uqud ini al-alaiq wa syawagil. Artinya semua hambatan, semua rintangan, semua kesibukan, lepaskan semua. Ai idrib bi sayfi azmika, artinya pukullah dengan pedang tekad bulatmu, bi sayfi azmika ala iqaka wa awaiqaka, semua apa saja yang menjadi hambatan dan rintangan kamu. Wa ilqaul asi wa ilqaul asa tak asa. Kok asa? Oke. Dan lepaskan tongkatmu, asa. Al-asa alifnya kudawa asok. Betul alif bengkok. Ya iya. Oke. Ya punten saja ini mah. Apalagi asotak. Iya, ya itu. Iya, ya juga tuh. Namanya juga syair. Kita ketika membaca syair-syair seperti ini ya jangan menuntut kebenaran bahasanya. Yang penting mah isinya. Karena ini bukan apa? Sajak cinta. Sajak Tuhanan. Kinayatun sebagai kinayah antara kulli ma yustanadu ilaih, untuk melepaskan apa saja yang menjadi sandaran. Kading alem, sandaran, ogoan, gandulan, hadiran, lepaskan. Ayu'tamadu alaih min ashabin au ahbab, menjadi andalan siapa saja, teman, kekasih, mertua, menantu, yang kaya-kaya. Lepaskan apapun yang menjadi andalanmu, yang menjadi sandaranmu. Itu maksudnya. Wa alqi asatak. Au asbabun, au haulun, au quwwatun. Termasuk asbab, kausalita, sebab. Au haulun, au quwwatun. Daya upaya, kemampuan, kecerdikan, kebolehan yang menyebabkan kamu jadi terlalu pede. Aku bisa ini, aku nggak usah. Lepaskan semuanya. Kita kembali kepada nol, bahwa tidak punya daya upaya dan tidak punya kekuatan apapun. Au ghairu dzalika mimma yaqa'ur rukun ilaih, atau lain sebagainya dari apapun yang menyebabkan kita menjadi merasa tenang, mendapatkan satu jaminan. Nggak usah khawatir, biasa kan kecil. Berapa sih? Ya kecil. Karena dalam pikiran kita, menantu kita 1 miliar mah punya. Itu kecil. Untuk mengerjakan motor mogok, toto kecil. Ketika meyakini bahwa aku mengerti betul tentang motor, kita dalam hidup mencari kebenaran harus dari nol. Tidak bisa apa-apa dan tidak punya
apa-apa, tidak punya kekuatan apapun, nol. Sebab ini salah satu hambatan ketika seseorang itu ada terlalu tinggi PD-nya karena ada yang diandalkan dan dibanggakan. Ini senantiasa sering sekali terjebak. Ya, apakah itu pengalaman, apakah itu jabatan, apakah itu harta, apa itu relasi-relasi, apapun semua yang bukan orang menjadi percaya diri. Wa yahtamilu, dan boleh jadi an yurida, yang dimaksud oleh Sastri tadi, boleh jadi yang dimaksudkannya itu bi anwari sarair, dengan cahaya hati, cahaya yang rahasia itu, ma'anis sifatis sariyati fizzat, makna sifat-sifat yang berlaku pada zat, bikasa ifidz zawahiril mahsusat, dengan sebab tebalnya benda-benda zahir yang fisik, yang kelihatan, yang bisa diraba ini zahirah. Fala zuhura lis-sifat, tidak mungkin akan kelihatan sifat illa bizzawatil hissiyah, kecuali pada benda-benda yang fisik. Sifatnya apa? Merah. Orangnya santun. Jadi sifat itu sendiri kelihatan melalui media, yaitu ada bendanya. Sekalipun sifat itu sendiri sifatnya adalah sangat relatif atau mungkin juga abstrak, tetapi ketika tidak melalui media maka dia tidak bisa dipahami. Cantik itu satu sifat dan sangat relatif sekali. 1000 orang perempuan yang cantik tidak mungkin ada yang sama. Yang satu lebih cantik dari yang lain dan seterusnya. Yang satu hidungnya hebat, kupingnya kegedean. Yang satu kulitnya mulus, cuman tingginya kurang. Dan seterusnya, sehingga tidak ada yang mendapatkan poin yang sama. Ketika kata cantik sebagai sifat dalam pikiran kita, ya tidak ada artinya apa-apa kalau tidak ada perempuan yang cantiknya. Sekalipun ketika perempuan cantiknya itu lewat di hadapan kita, kita tidak sependapat dan tidak sepaham untuk menilai kecantikan perempuan yang lewat tadi. Bisa bilang sangat cantik sekali, bisa jadi ada yang bilang sedang-sedang saja, bisa juga ada yang bilang jelek sekali dan seterusnya. Itu tergantung kepada subjektivitas yang melekat pada diri kita sendiri. Wawan yang hidupnya di tengah suku Asmat ya akan mengatakan, waduh cantiknya bukan main. Pak Edi biasa di Ajatan ya sedanglah. Tapi saya yang lama tinggal di daerah Syam, di Syria, di Lebanon, wah yang ada papanya. Kan begitu. Jadi memang sangat pengaruh orang. Nah makanya nanti kita sendiri juga dalam menilai seseorang juga, kebenaran seseorang, kejujuran seseorang, kewalian seseorang, kedekatan seseorang dengan Allah, ya tergantung kita yang menilainya. Tetap saja. Ya mungkin ketika Kimas Duki setiap malam Sabtu gadok ya mungkin orang yang baru mulai masuk Islam, baru mulai sadar agama, waduh kagumnya bukan main. Bagi Mas Epeng yang biasa jenguk ningalas, ya rong jam setengah malah apa-apaan ya. Iya, kadar masalah ilallah ping 300 sanga. Iya, kita 20.000 lah apa-apaan pun dan seterusnya. Ya. Tetapi walau bagaimanapun ada satu kadar tertentu yang disepakati. Layab. Sepakat nih. Cantik. Jadi cantik itu ada nggak? Ada. Ada kesepakatan. Ya kalau yang datangnya seperti tadi mungkin kita bisa berbeda pendapat. Ada yang bilang cantik, ada yang jelek. Tapi kalau yang lewat itu seperti
siapa namanya Catherine Deneuve, saya yakin semua kamu sepakat dia cantik. Yang lewat Elizabeth Taylor, saya yakin semua sepakat, iya kan? Tapi begitu yang lewat itu Bella Safira, bisa ada yang bilang cantik, ada yang bilang sedang-sedang saja. Berarti kan kecantikan ada dan bisa disepakati ketika dia sangat menonjol sekali. Itu menjadi persoalan. Jadi walau bagaimanapun itu saya uraikan tentang bahwa sifat itu harus melekat pada benda yang fisik itu illa bidzawatil hissiyah. Wala qiyama lidzawat illa bisifat. Dan sesuatu benda fisik sendiri pun tidak akan bisa eksis kecuali didukung dengan sifat-sifat yang diperlukannya. Bagaimana kita bisa tahu sesuatu orang itu ada ketika kita tanya dhuwur wonge beli, cendek beli, putih beli, ireng beli, pinter beli, goblok beli, nata beli wonge. Dan sifat-sifat itu sendiri adalah sebagai alat untuk membedakan dengan yang lainnya. Semakin kita bisa membedakan sifat-sifat sekecil apapun ketika melakukan satu komparasi, studi perbandingan antara dua hal yang mirip-mirip, berarti memerlukan satu kecermatan yang sangat tinggi. Pernah kita mencoba sama serupa tapi tak sama di majalah, di koran dan sebagainya. Ada 7 perbedaan. Beli ketemu kan kah? Sing loro mung 5. Beli weruh kukune sing dawa si jenis cendek. Itu kan juga memerlukan satu ketelitian sendiri bahwa kemampuan seseorang membedakan sifat-sifat berbeda antara dua hal juga memerlukan satu kecerdasan tersendiri. Wong goblok masih bisa kan? Apalagi itu gambar saja yang bisa ditelusuri, kita sering susah menemukannya. Apalagi kalau sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat ketuhanan yang mungkin abstrak semuanya. Kejujuran, kedisiplinan. Ini dua orang sama-sama disiplin. Mana yang lebih disiplin? Ya nggak tahu. Yang dia juga nggak ngerti mananya disiplin. Ya, memang iya seperti itu. Ya memang pada akhirnya karena zatullah itu tidak mungkin kita bisa menangkapnya. Kita baru dikenalkan oleh ya proses beragama kita ini mengenali sifat-sifat Tuhan. Jadi oleh karena kita hanya mengenali sifat-sifatnya dan sulit sekali kita untuk menangkap zatullah yang punya sifat-sifat itu sendiri, sehingga dalam memahami sifat Tuhan pun berakibat kepada pemahaman yang berbeda dalam ilmu kalam, ilmu tauhid itu. Jadi sesuatu yang ada, ya, makanya harus punya sifat. Makanya sifat apakah itu sifat apa? Sifat ma'ani, ma'nawiyah, salbiyah, sifat apa namanya? Teorinya, teori Maturidi Asy'ari ini. Iya, sifat nafsiyah, ya. Itu sendiri karena lepas dari sifat yang lepas dari media, maka dia dalam keabstrakannya sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat yang sangat kontras sekali. Iya, Allah berkuasa, kudrah. Menurut Qadariyah berbeda, Jabariyah berbeda, Ahli Sunnah berbeda, Mu'tazilah ya kan begitu. Sifat Allah semuanya itu secara dipahami secara abstrak oleh umat Islam, sehingga timbullah kajian-kajian filosofis tentang batasan-batasan sifat itu sendiri. Yang pasti bahwa kata sifat tidak mungkin untuk didefinisikan. Ini pasti. Karena adjektif itu tidak bisa didefinisikan. Sampai tekang meler umbeleka, sok abang gua apa, sok definisikan. Bagaimana bisa mendefinisikan merah? Paling-paling ada media, pakai media.
kayak bibirnya Sulastri, kayak matanya Taryono lagi nyewot, abang. Ya kan? Tetapi pasti di situ bahwa relatifnya itu 1000 benda yang sah disebut merah, tetapi warna merahnya tidak sama. Yang ada medianya saja orang iya, apalagi yang tanpa media kita mengenali sifat-sifat Tuhan dengan tidak pernah ketemu dengan Tuhannya. Ya kan begitu? Ini menjadi persoalan. Makanya saya sih sah-sah saja. Makanya sidak gerapan dari Mu'tazilah ya Mu'tazilah. Garap dari Syiah ya Syiah. Qadar ya pucara kon. Sing penting mah Gusti Allah kita. Iya kan? Iya. Ya. Begini yang menjadi persoalan nih. Saya kan menggunakan satu metode yang berbeda. Sebab seorang mursyid ketika membimbing itu sistemnya sistem militer, kesetiaan, kepatuhan, pokoknya sami'na wa ta'ana, ka'annaka mayyitun baina ghasilihi. Ya, kayak orang mati, ini tangannya lebih diiringakan nurut, melumakan nurut. Itu aturan kita dalam bersuluk, dalam bertarekat seperti itu. Saya kan tidak. Saya melalui pendekatan rasional, pemahaman dulu. Sebab kalau melalui pemahaman dulu, ibaratnya saya ini nungtun orang melek. Dan dalam suasana demokrasi. Bakat durung mentok takon mana sawarga. Apa suka baik. Iya, di penghujungnya kan begitu. Nah, kenapa saya menggunakan cara-cara semacam itu? Karena persoalannya seperti inilah, saya mungkin berkali-kali. Saya ini sedang di tengah lautan. Anda mau ikut, ya silakan. Kalau Anda sudah ikut di tengah tempat saya, tolong jangan nanya mana tepinya. Pujar sida kun mah. Garap ngabruk mana kebruk ben. Terdambar kemana pun terserah sida kun mah. Iya kan gitu. Sebab saya tidak mengklaim saya sebagai mursyid. Punten kita mau istilah barang-barang belajar bener baik. Kita salah lokna, sida salah takolok kena. Persoalan saya lebih banyak tahu ya karena saya lebih dahulu membaca persoalannya. Dan saya lebih banyak menjalani, banyak mengalaminya. Karena pengalaman panjang yang saya jalani. Tapi pada akhirnya di ujungnya tetap memerlukan satu kecerdasan. Iya, karena nanti nilainya ketika Anda sampai dengan pemahaman yang saya hantar ini, kelasnya lain. Manjing militer, tamatan SMP. Apa pangkatnya ini? Bari sekolah dingin. Akabri. Begitu tamat ke apa pangkatnya ini? Ya wes, belum paham-paham. Bahwa yang bisa bakal menjadi jenderal itu adalah yang melalui pendidikan. Ya tapi elemen semono ga ini si ambisi pribadi saya untuk kamu-kamu. Untuk saya pribadi mang saya nggak ngelamun jadi jenderal. Bukat kegedean kopral gak bagian kita mah. Bukat kopral kegedean ya tadi hansip ya bagian. Bukan hansip larangan tadi jaran ya bagian. Bukan jaran kelarangan sudah dikerasain beli papas. Yang penting kita mah kegawa baik. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Asal kegawa baik, masuk rombongan aja gitu. Angel-angel tuh mesti. Ya justru karena itulah. Jadi nanti ini prosesnya seperti itu. Saya ingin seperti itulah kira-kira. Mengapa saya ngotot terus ini? Tapi memang ya mungkin lebih lama. Iya. Sebab kalau melalui Thariqah, melalui kalau di sana namanya ahlu zawiyah. Zawaya itu pojok ya. Kalau di sini padepokan lah di Libya, di Aljazair, Maroko itu ada zawaya itu para mutasawwifin ya, para sufi-sufi besar itu punya zawaya, punya majelis ta'lim seperti ini. Majelis zikir juga punya seperti di Syahabul Hasan Asyadzuli di Abul Hasan Asyadzuli di Tunis itu setiap malam Sabtu di sana tuh kita juga hadir sana ikut berzikir seperti itu. Jadi ya begitu masuk langsung jadi ya pangkatnya ya lamun mancing kopral kah seperti kang pensiun ke pangkatnya apa? Iya. Saya bagaimanapun juga yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Ilmu
keyakinan, keimanan, dan keilmuan itu adalah dua hal yang menyebabkan seseorang mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi. Darajat, levelnya berbeda-beda. Jadi ya memang harus cerdas. Jadi ya wali gaya, anak wali jenius, anak wali yang ya, tapi umumnya cerdas. Nggak ada wali goblok. Kalau cerdas kabeh, mungkin ya tengahnya jenius gitu kan gitu. Ya, jadi saya kira mungkin seperti itu. Nah, adapun seperti di hutan itu masih belum berbentuk apa namanya dressur ya. Itu sih hanya apa namanya pengenalan kemarin dia warming up aja. Ya tahu aja 40 hari di sana kira-kira di gubuk di tengah hutan di sana. Ya mendengar suara jangkrik, suara ini gitu. Ya minimal perasaan takut di malam hari, takut harimau, takut ular itu perlu dimunculkan gitu. Sehingga perlu seseorang merasa sendirian. Ini perlu harus diketahui bahwa orang itu mulai ketika dia sendiri kecerdasannya kelihatan. Tapi ketika dalam bergabung dalam orang banyak secara psikologi massa dia menjadi bodoh. Makanya para orang jenius, para nabi berasul, semua adalah keluaran pertapaan semua. Jadi jangan dikira bertapa itu bid'ah dolalah. Nabi tidak mengajarkan yang Nabi cepat-cepat yang gua hiroji berapa kan? Beli pisan kan enggak tahu. Terakhir gue ketemu karo wali wangsit tuh. Iya wangsit terakhir. Iya. Jadi memang dia sering termenung, bapak sering menyendiri, merenung sendiri, dia sering menyendiri. Semua juga begitu, baik Siddhartha Gautama, baik Nabi ya Siddhartha Gautama di hutan, Nabi Musa di gunung, Nabi Ibrahim padang pasir, Nabi Khidir di lautan, Nabi Idris ya di hutan dan seterusnya. Cuma di drama kan nggak ada gua, ya di hutan lah gitu. Jadi untuk meyakinkan Allah melihat, ya sudah semua paham ya, yakin, ya yakin. Tapi sejauh mana keyakinannya pun juga tidak sama. Iya, kayak apa melihatnya juga nggak sama. Saya ulang lagi dah. Kata melihat dalam satu kalimat ada 3 kali ro'a, itu juga maknanya berbeda. Nggak ada beli. Ka'annaka tarohu, fa in lam takun tarohu, fa innahu yara. 3 kali kan. Ka'annaka dengan yakin betul. Ka'annaka tarohu, engkau melihat. Ini taluknya pakai apa melihatnya? Bibasira. Fa in lam takun tarohu ai bi ainika. Sekalipun kamu tidak bisa melihat dengan mata, fa innahu yaraka. Fa'ilnya yaraka kan Allah. Kan bukan dengan mata ini. Tapi kan bi qudratihi. Nah, orang kalau enggak waspada sebenarnya jadi bingung kan. Pemaning karena seolah-olah saya dan masa seolah-olah. Iya. Ya begitu karena saking populernya ka'anna di tasbih jadi seolah-olah. Padahal ka'anna di situ adalah ditahqiq. Dalam Al-Qur'an juga banyak ditahqiq seperti Nabi Sulaiman menggotong istana Balqis dan dihadapkan di depan Ratu Balqis. Ini lagi adu kesaktian kan? Ditanya, Balqis, inikah istanamu? Qalat ka'annahu huwa. Kalau ka'annahu huwa maknanya seolah-olah Bilqis linglungin. Masa nih media sepangling? Mungkin enggak? Haji Syahab, ini rumah Anda bukan? Kaya-kaya mah. Sudah masih kalian. Taryono, rabi ditegaw menek. Kin rabi duduk. Kaya-kaya mah. Wah, langsung dia pegas gitu. Iya, bener ini yakin gitu. Ka'annahu itu artinya letaknya seperti itu. Iya, betul ini. Yakin gitu maknanya. Jadi memang hal yang semacam itu. Jadi karena kata rahu, yakin betul engkau melihatnya. Nah ketika orang itu juga menyadari Allah itu melihat kita, juga tidak akan sama kesadaran seseorang tentang melihat. Sekarang teman kita, Mas Epeng, siapa lagi tuh, Sabirin, terus Pak Yunus di hutan, tuh 10 tahun yang lalu, ikut perandang printing, ning jero gubuk ya pada kewedin bae. Saya kan berkali-kali, enggak usah takut, kamu
dimonitor, diawasi, dibimbing, dibina, dimonitor, ya kan tuh dijaga, nggak usah. Ya alasannya Pak Yunusnya Buya beli kapal. Gitu. Ya seperti itulah. Kalau kita yakin Allah melihat kita, kenapa kita kadang-kadang suka ingin memperlihatkan kebaikan kita kepada orang lain? Apakah nggak cukup Allah aja? Kenapa Anda masih takut juga? Nah, di dalam Al-Quran sendiri, di mana keberadaan Allah? Apabila kita berdua, sebetulnya kita bertiga dengan Allah. Ketika kita sendirian, kita berdua dengan Allah. Ketika kita bertiga, berempat dengan Allah. Ketika kita berempat, yang kelimanya adalah Allah. Wa ma min min salasatin illa huwa rabi'uhum. Wa ma min arba'atin illa huwa. Kata Allahnya kan begitu. Sampai akhirnya dan hal semacam itu tidak akan saya ulang lagi, sebab tidak perlu hal semacam itu tidak perlu. Kita pendekatan nggak usah bisa ngatur kesaktian lah. Pokoknya saya lebih suka Anda paham daripada Anda kagum melihat kesaktian. Paham bikin. Suatu ketika kita ingin buktikan bahwa apapun yang kau lakukan dimonitor oleh Allah. Pagi hari Mas Beng masih ada ini, Mas Beng, Pak Yunus. Pagi-pagi kumpulkan, saya bilang enak temen ya, tetapan di ngalas. Ngimpinya cewek melulu. Bahkan mas saya pengen ngimpinya tek badak kesek-kesek ya, mau bengi ngimpi demenan bengen tekamah ning jelo kawin. Baka sobirin turun ning pangkone bocah wadon putih, sikile dipejeti bocah wadon ireng. Jadi demennya wadon terus pada saat yang sama dia mencintai dua orang perempuan berarti. Lalu kan bertanya, dari mana Pak Kiai Sakor kok bisa tahu mimpi kami? Nah saya mah nggak tahu. Yang tahu Allah kok sebetulnya. Jadi sebenarnya saya tahu karena saya dikasih tahu. Kalau saya tidak dikasih tahu, jadi yang tahu siapa? Paham sih. Jadi yang jadi persoalan bahwa setelah yakin impianmu pun bisa diintai, lalu apalagi yang akan kau sembunyikan? Ya kudiku barangnya makin, ya kudiku barangnya ya dulu. Iya, dan itu dulu yang sudah dan saya sudah kapok tidak akan lagi sulap-sulapan seperti itu karena tidak efektif dan tidak besar manfaat. Saya cerita lagi, tuh lokasi pasir Haji Yusuf situ tuh, Trongton. 60 ton tenggelam tuh pasir, katat kotor kita ada Trongton mana pada tunggal rantainya. Katakan Yusufnya, waktu itu dijebak lah. Kang Kaji Sakor kok jereput ini kayak bajuri, gitu, sakti aja, jare mas. Lalu cadas pangeran gak jauh, truk guling gak jadi, tariknya ke Jokor benang baik. Jadi kita nih, ya bakal masih gue benang madrung sakti. Jadi siang tuh nih, ya bakal sakti beli gue benang maning. Wah bener bakal maning ikan nambul truk, gue propos. Bodoh dijebak gitu. Akhirnya udah kepalang tanggung lah ya, udah akhirnya tukang skop suruh turun, mobil rantai suruh lepas, supirnya mana masuk gigi 1, pura-pura kita pegang lalu naik ke atas. Tukang skop pasir yang dulu nggak pernah kenal sama saya, sejak itu nunduk pernah nggak tangan. Tapi akan beli sembayang aja, iya kan? Ya iya. Jadi pada akhirnya untuk merubah perilaku orang dengan pendidikan juga pada akhirnya paham, dengan pemahaman juga pada akhirnya. Ya itu semuanya adalah bahwa tetap la haula wala quwata, Allah lah yang maha kuasa itu. Jadi ya bagi saya itu sih hanya bunga-bunga saja kok. Intinya kita kenal Allah. Itulah hal yang sangat membahagiakan kalau Anda bisa kenal. Kalau Anda kenal yang satu ini, percayalah berlian segede gunung pun gak ada artinya. Ya, iya, sesuatu yang tiada akhir. Makanya Ibnu Rusdi itu mengatakan bahwa tidak hanya Allah saja yang tidak ada awalnya. Alam juga gak ada awalnya. Sebab tidak terbayangkan bahwa tidak ada alam. Tapi pun yang ya kita mah bocah SD mah gabang ning alam dunia ga rel sepur kayak apa saja kayak bakas sejajar masa tepung-tepungan kan. Apa tadi katakan tipe kan?
Jangan-jangan kesejajaran itulah yang nggak ada awal dan akhirnya. Ruwet bikin ke. Ya iya, kesejajaran itulah yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Nah makanya Imam Al-Ghazali sendiri dalam Tahaffutul Falasifah sendiri juga satu keserobohan juga mengkritik Ibnu Rushdi itu. Iya, belum memahami betul pemikirannya langsung dia bereaksi. Ya lemona siramat tak sebut selontrang gini. Mau Imam Ghazali beli wani gini. Iya. Songong kan ya. Ya beli. Ya ternyata ya Imam Ghazali juga akhirnya menyadari setelah dibantah kembali dengan tahafut ya dia dijelaskan oh begitu iya. Jadi memang kalau Imam Ghazali mah dia bukan referensi dalam ilmu tasawuf. Sekalipun dia ngarang ihya karena ihya itu tasawufin ya. Tasawuf aplikasi ya. Iya, bukan. Makanya kalau kita mau iya, jadi tasawuf modern lah. Kalau kita merujukan tasawuf itu ya tentunya ya ke Rabi'ul Adawi ya kepada Ibnu Arabi, Asy-Syadzuli kan sebenarnya. Syabdul Qadir Al-Jailani kan ke sana rujukannya bukan kepada Imam Al-Ghazali. Ya dia mengerti betul dan menulis banyak tentang tasawuf tapi kata dianya nggak ada. Jadi kayak apa seperti pengarang saking pinternya wong ngarang segala macam ilmu Imam Ghazali itu. Segala macam kok. Ya fikih, usul fikih sampai usul fikih kan. usul fikih, qaidul fikih, ya fikih, ya tasawuf, ya segala macam. Sampai 200 kitab karangannya. Saya juga nggak habis pikir kapan ngarangnya. Kok bisa ada waktunya. Sementara saya untuk nulis saja. Konon. Dewekan. Konon katanya sambil naik onta tuh nulis. Nggak usah itu. Sambil naik onta tuh nulis. Gitu. Ya kita juga bisa pakai laptop sekarang. Di kereta api kan pakai laptop. Iya bisa sekarang. Iya memang dia itu. Nah, jadi seperti itu. Persoalan sifat begini. Anda saya kasih foto. Tangkap orang ini. Wanted. $100. Ya kan gitu. Samar dia salah tangkap. Foto gak beli pada. Apa maning langkah fotone dengan sifat-sifatnya saja. Apabila Anda menemukan orangnya jangkung, rambutnya keriting, buatnya kuning. Ya empuh. Bayangkan kan. Yang ada fotonya saja. Bisa salah. Kamu juga sering cari jodoh dengan foto ternyata blesak bocah. Coba di close up. Katon jerawatnya kok. Iya kan. Apa maning. Iya kan. Anda dulu pernah ketika cari jodoh kan ada orang bocah anu ayu uti on. Iya beli. Dalam alam imajinasi kan bentuknya kayak apa? Itu. Nah, begitu pula kita ketika mendeskripsikan sifat-sifat Tuhan, maka di sini perlu hati-hati dong ngejar apa. Makanya harus didukung dengan beberapa ya studi teks ya supaya kita tidak terlalu sesat jauh. Nah disinilah para duga semacam ini para fuqaha para kiai kita sering wanti-wanti ajak kejeron ngaji akidah bokat kesasar. Pernah dengar nggak gitu? Ajak kejeron, tapi kan ajak kejeron dari cetek-cetekan doang. Iya. Ya persoalannya ya lihat ukurannya lah kalau iya. Kalau ini sudah cukup yang penting asal apa sifat 20 wis beres kon beli. Iya, salahnya. Jadi saya kira mungkin begitu pengertian sifat itu. Jadi memang menguji tentang sifat sendiri juga nanti ada sifat aridi, ada sifat apa asli dari sononya, ada sifat sing anyar teka, ada yang ghariza, ada yang muktasabah, yang pembawaan aslinya, bakat asli dan hasil dari proses pendidikan juga mempunyai kualitas yang berbeda. Kemudian bahwa pada akhirnya saya sangat mengerti ketika Mu'tazilah mengatakan bahwa sifat Allah tak terhingga. Tidak hanya 20 tapi tak terhingga. Tidak hanya 99 tapi tak terhingga. Pokoknya apa saja yang maha itulah sifat Allah. Penipu, bakal maha penipu sifatnya siapa? Dendam, bakal maha pendendam? Iya, masih macam enggak. Itu. Jadi
memang pada akhirnya kita bisa paham, walaupun memang tidak sama, tapi minimal secara imajiner, ya kan begitu. Dengan banyaknya sifat-sifat kita uraikan, itu akan membentuk satu gambaran imajiner. Kalau Anda seorang pelukis, Anda bisa menuangkan imajinasi itu dalam bentuk lukisan yang nantinya saya bisa memahami apa yang dalam pikiran Anda. Cuman sayang saya tidak bisa melukis. Tapi kalau saya bisa melukis, saya lukiskan. Perempuan cantik itu kayak apa? Nah, Anda baru tusyariku nih, ya, bisa merasakan, bisa memahami betapa cantiknya perempuan yang saya cintai itu. Saya gambarkan, kan begitu. Saya ketika cerita cewek saya begini, ya tetap aja tidak akan jelas. Tetapi untuk sifat-sifat Allah, kan begitu. Saya kira di situ ada peluang untuk berimajinasi, sejauh mana kebesaran Allah, sejauh mana kekuasaan Allah, sehingga menimbulkan sekterianisme, ya, pemahaman akidah yang berbeda-beda. Dan itu semuanya adalah lehal. Punten, jangan menyalahkan Mu'tazilah, karena mereka juga jagoan dalam berpikir. Aja kayak kita paparan kan dasuk kita. Wa qala al-mu'tazilatu la'natullah alaihim. Masa Mu'tazilah la'natullah alaihim? Ana nih kita beka. Ngesya temen sih. Mu'tazilah juga berjasa kok. Iya kan? Dan tidak ada orang yang mengkafirkan Mu'tazilah. Iya kan? Sekalipun mereka mengatakan bahwa qada dan qadar enggak ada. Bayangkan bahwa manusia diberi roh, diberi potensi, dan diberi kebebasan untuk memilih. Setelah itu Allah tinggal menunggu apa pilihan manusia itu. Buruk dosa, baik pahala. Dan Allah tidak boleh melakukan intervensi untuk menentukan baik atau buruk. Logika kan? Enggak kafir, enggak kok. Silakan aja. Di situ persoalannya. Nah, kita kan belum terbiasa Indonesia. Ulama Indonesia kan belum terbiasa untuk ikhtilaf, ya. Sekalipun ya secara lisan mah iya ikhtilaful ulama rahmah. Ngomong mau bisa apa. Praktekkan memang keluar prakteknya mah. Iya kan? Nah, saya kira seperti itu mungkin. Oke. Ujung-ujungnya kembali bahwa mana tadi itu fasatarullah subhanahu sifatul al-latifah, maka Allah menutup sifat-sifatnya yang azal latifah, ditutupnya bizuhuri zawatil basyariyatil kasifah, dengan zahirnya zat basyariyah yang tebal ini, saunan lisirrir rububiyah, untuk menjaga rahasia ketuhanan, an yabtazila bil izhar, supaya tidak mudah begitu tampil, ayunada alaihi bilisan al istihar. Walhasil anal asya kullaha qaimatun baina zatin wa sifat. Kesimpulannya bahwa segala sesuatu apapun itu ada eksis wujud antara zat dan sifat, baina hissi wa makna, antara his dan makna, baina qudratin wa hikmah, antara qudrat dan hikmah. Fasatarul haqq subhanahu ma'ani asrari zati latifah, maka Allah menutup makna rahasia zat yang halus bizuhuri zawatil kasifah, dengan menampilkan zat yang kasar ini. Wasatar makna latifah bil hissil kasif, dan Allah menutup makna yang lembut ini dengan rasa yang tebal. Wasatar qudrah bil hikmah, dan menutupi qudrah dengan hikmah. Wal kul minallah, semuanya dari Allah. Wa ilallah walau mawjuda siwa, dan tidak ada apapun yang ada selain Allah, yang ada hanya Allah saja. Wahzil kasaifi zahira hiya arodiyatun. Wahzil kasaifi zahira, semua benda-benda yang tebal, yang kasat mata, yang zahir ini, hiya ardiyatun wa qamsun lil ma'anil latifah, adalah merupakan kemasan dan bungkusan untuk makna-makna yang lembut ini. Packaging aja, ya. Jadi pengertiannya adalah semuanya dibungkus. Nah, salah satu yang membungkus sesuatu yang luar biasa,
yang ada di dalam diri kita itu adalah jasad kita ini. Di mana kebodohan pertama iblis ketika dia menolak untuk bersujud kepada Adam karena dia baru mampu melihat zahirnya saja. Maka klaim dia, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku dibuat dari api dan dia dibuat dari tanah, karena yang dilihat adalah jasad Adam yang kasat mata ini. Apa artinya gue harus tunduk sama dia? Kan lebih hebat gue. Ini salah satu kebodohan awal iblis, karena dia tidak melihat apa yang ada di dalam diri Adam itu sendiri. Malaikat tahu apa di dalamnya. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, orang yang takut tersesat dalam berakidah mentakwilkan min ruhinya ini. Ya iya, ya kan persoalannya kan takwil itu kan untuk suatu perisai, mengelak jangan sampai terjebak. Allahu nurus samawati wal Allahu khaliqu, yang enggak ada mudhaf mahdzuf kaidahnya enggak ada. Iya, karena menghindari jangan sampai mengatakan bahwa Allah adalah cahaya. Ya, sekarang kita i'rab aja. Allahu mubtadaun. Nurus samawati nurun khobarun. Wa huwa mudhafun was samawati mudhafun, berarti Allah itu cahaya. Ini yang mereka tidak mau terjebak. Makanya mengakal-akal gimana caranya, ya takwilnya Allah khaliqu nuris samawati wal ardh. Ya boleh-boleh saja, saya nggak ada masalah kok. Silakan, oke. Kasih balik. Iya kadang-kadang. Tetapi kan ketika mereka itu membaca ayat selanjutnya, bagaimana Allah mendeskripsikan cahaya itu. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin. Az-zujajatu ka'anna kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin. La zaitunatin, la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nur. Nurun ada nur. Yahdillahu li nurihi man yasha. Wallahu bikulli syai'in alim. Ruwet belikan ke. Tidak semudah jelengkang dia kan sing takwilan ka. Masih mending wallahu alam bes. Kare wallahu alam mana riang ta orang ngerti. Wis kono blis. Daripada tawil-tawilan kan pada menunjukkan kesalahannya. Masih ini juga gentleman ya. Wallahu a'lam bis bahasa sopannya, bahasa jujurnya gue nggak ngerti. Non? Allah yang lebih tahu. Iya, lu ngerti enggak? Ya enggak. Ya udah bilang aja enggak. Untuk bilang saya nggak ngerti aja. Jadi ya semua ayat-ayat Al-Quran sendiri pun ketika berhadapan dengan kajian-kajian akidah itu a priori ada pretending di dalamnya, ada ancang-ancang. Jadi kalau orang itu sudah pahamnya ini, ayat itu disetir bagaimana supaya maknanya ke sana. Ini resiko. Iya, jadi bila tafsir kan akal-akalan. Ya, akal-akalan. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apa-apa, dimurnikan sehingga tidak mungkin orang berimajinasi Allah itu seperti apapun. Ketika Allah berfirman yadullahi fawqa aydihim, yadun sini adalah bimana al-qudrah, ayat qudratullah ala fawqa qudratihim. Karena tangan ini sebagai simbol kekuasaan. Iya. Ya kalau orang yang mengatakan Allah punya tangan boleh enggak? Ya boleh aja, silakan aja. Anda yakin ya punya. Bagi saya enggak ada persoalan orang itu meyakini Allah punya tangan. Asalkan ketika saya tanya, kayak apa tangannya? Ketika dia menjawab tidak seperti apa-apa, ya beres. Sama aja kan begitu. Tidak seperti apa-apa. Jadi memang di sini persoalan-persoalan akidah ini ujung-ujungnya mah ya saya juga setuju sih ketika disederhanakan saja untuk orang awam mah ya boleh. Nah, penyederhanaan yang sangat berkenan itu Maturidi dan Asy'ari.
barang sira jenggot wis putih masih wujud kita mbak ya kita. Karena mana mending mayan mah kadang-kadang rasa ngetop kadang-kadang. Iya. Seperti ada jaminan sorga sifat 20 wajib sifat 20. Akidah awamnya. Akidahnya. Iya, makanya kan akidah awam ada akidah. Ya, akidah orang awam ya, orang awam ya. Akidahnya orang awam lah gitu. Nah, begitu kira-kira. Nah, kemudian persoalan-persoalan yang lainnya yang ingin saya ketahui, perlu saya pertanyakan di sini. Para sahabat di zaman Rasul masih hidup mempersoalkan tidak dengan sifat-sifat Tuhan itu. Tidak. Ya oke aja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya wis Gusti Allah apa bisa. Wis ngomong deh manane. Kalau bi kulli syai'in alim apa saja Allah tahu. Ya sudah selesai itu aja. Sangat sederhana kok. Enggak ada persoalan. Tetapi dengan kesederhananya itu mempunyai kemampuan yang luar biasa bisa membentuk perilaku. Karena psikomotoriknya itu langsung kena. Sehingga orang berani berkorban, berani meninggalkan anak istrinya, istri jadi janda, anak jadi yatim, rumah dibakar, membela kebenaran. Kok bisa? Ya, wong zaman kieu semua pinter-pinter ya. Masya Allah. Ya barangnya kan begitu. Tidak mampu untuk berkorban untuk orang lain, untuk masyarakatnya enggak. Ya kenapa? Cari pengen mancing surga. Diberi peluang lari. Iya kan? Seperti itu. Nah, kapan mulai persoalan akidah ini menjadi ruwet? Ketika peradaban bangsa Arab bersentuhan dengan Yunani, dengan Aristoteles, dengan Anaximenes, Anaximandros dan Pythagoras, termasuk Platonya juga. Iya, itu sudah rasional semua itu. Udah semuanya perlu didefinisikan, perlu dideskripsikan, perlu. Tambah beli ngerti bisa. Itu kelihatan sekali ya kajian-kajian ilmu kalam tuh, kajian-kajian filosofis semuanya. Iya, muter-muternya begitu. Jadi, saya kira kenapa sih kita tidak disederhanakan saja seperti para sahabat? Bisa aja hubungan maning kah? Pokoknya Anda yakin Allah tahu, yakin ya wis. Ya kan begitu. Iya. Jadi tidak begini, sesuatu yang sekiranya orang itu bisa paham, nggak usah diuraikan, malah beli paham kan ya. Iya. Nah, ketika orang itu ingin penjelasan, silahkan diberi contoh untuk mendekatkan kepada pemahaman. Kalau sudah paham, stop contoh itu. Jangan diteruskan. Jangan contoh itu lalu diberi contoh lagi. Contohnya dipersoalkan lagi, lalu diberi contoh lagi. Mau jadi pameran contoh. Ini banyak sekali orang terjebak rebutan contoh. Ini contoh jadi persoalan. Ini dalam metode berdiskusi. Ini sering sekali kita terjebak memperebutkan persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak dibicarakan. Nah, di penghujungnya, kalau kita sudah mau mengerti, menyederhanakan pemahaman keagamaan seperti pada sahabat, akan terdorong kita bagaimana berbuat, mengaplikasikan, mengamalkan. Itu yang paling penting sebenarnya daripada rebutan bener. Nih haji jadi kau tentang. Iya, pengen surga, cebruk sedekah, cak. Iya bener. Iya, itu ke pengen majing surga, encang sing wijana sing bener, ya kan begitu. Iya ya silahkan boleh. Dan nanti di penghujungnya bahwa apa yang kita rasakan bahwa fizatika alam semesta yang kamu lihat itu adalah merupakan replika, merupakan miniatur dari kehebatan Allah yang ada di dalam dirimu. Manusia ini merupakan alam tersendiri yang lebih ruwet, lebih sophisticated, lebih complicated daripada susunan alam semesta ini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Sama alam semesta dan dalam dirimu hatta yatabayyana lahum annahul haq.
Lah iya. Sungguh kalau Anda belajar neurologi, masih miliaran saraf yang belum terdeteksi dan belum bisa dinamai. Kalau Anda belajar anatomi, berapa banyak tulang, bagian-bagian tulang, lapisan-lapisan tulang yang secara anatomi belum ada namanya. Kalau seandainya sarafmu dibuat pakai kabel, pakai pipa, kayak anaping rongewune Pertamina apa gini, rude detek ya. Iya kan? Dan sampai sekarang apa yang kita katakan tentang manusia as humankind tidak lebih hanya yang bisa dideteksi. Di belakang itu dalam keterbatasan akalmu untuk menjangkau. Bukan tidak boleh, tapi warning, sia-sia saja kalau kamu mau menembus ke dalam. Qulir ruhu min amri rabbi, urusan Tuhan. Peragat bikin. Sampai orang Rusia itu, orang yang NASA dimasukkan ke peti kaca yang tebalnya 5 cm kayak apa tuh. Pelor juga mental tuh. Meledak. Iya. Sekedar pengen tahu, tapi ujungnya apa? Ya nggak tahu juga pada akhirnya mah. Belajar lagi, tahu lagi. Terus akan nggak tahu juga. Iya, at the edge you have to say I don't know. Di penghujungnya engkau harus mengatakan nggak tahu. Ya, ya boleh I don't know anything atau I know juga bisa. I don't know atau I know. Sama. Kalau I know nothing. Sama kan dengan I don't know anything, sama kan? Nggak tahu juga pada akhirnya. Syariat yang kita lakukan, ya puasa, ya sholat, ya haji, ya sodako, ya kawin, ya segala macamnya. Ketika kita menghadap Allah mah nggak ada urus. Tidak ada alasan seseorang masuk surga karena amalku. Waduh, kaji siapa? Kita kayak lu nggak kaji ping telu ora. Oh, bimbingan haji umpirang. Oh, ngitung sodako. Kalkulator gitu. Macam bleduk ping telu hitungi ganjaran. Begitu menghadap Allah, nggak ada artinya apapun yang kau lakukan. Itu hanya persoalan-persoalan yang sifatnya seremonial, formalitas saja. To the point saja yang dilihat oleh Allah. Hatimu baik atau tidak. Illaman atallaha biqalbin salim. Iya kan? Ujung-ujungnya mah. Rasulullah memperingatkan, la yadkhulu ahadukum al-jannat bi'amali. Wa qalu wala anta ya Rasulullah. Qal wa ana kadzalika bal bifadlihi wa mannihi. Tidak ada seorang pun bisa masuk surga hanya karena amalnya, nggak ada urus. Mereka bertanya, termasuk Anda juga? Termasuk sampean juga? Nanti masuk surga bukan karena amalnya. Saya juga sama. Ketika saya masuk surga adalah bukan karena amal saya, karena karunia Allah saja kok. Jadi jangan Anda menuduh karena orang itu tidak beramal, orang itu miskin, orang itu bodoh lalu mengatakan tidak bisa masuk surga. Siapa bilang? Memang surga punya nenek kamu. Ya, kadang-kadang orang kan mengklaim hanya aku yang masuk surga. Kayak bloli orang yang surga. Orang yang tukang menyesatkan orang itu orang yang pengen monopoli surga. Sesat kabeh, bid'ah kabeh, dolalah kabeh, finar kabeh. Siapa sing surga konon? Enggak ada urusan kok. Nah, jadi kita mesti lihat, tetapi begini, walau bagaimanapun syariat itu adalah suatu keharusan. Selagi kita hidup di dunia ini. Karena saya juga mengatur tatanan sosial. Ketika kita punya utang sama orang, wa idza tadayantum bidainin faktubu, ada catatannya, ada tulisannya, ada segelnya, kapan bayarnya, kan begitu. Bagi untung berapa? Sewa menyewa, saya sama Pak Haji Juhadi berapa bekoto seharinya sekian, solar sekian, operatornya sekian. Bisa nggak kalau saya sewa bayarnya belakangan? Ya ada tulisannya. Nah, jaminannya apa? Ini ada sertifikat. Itu dunia, nggak bisa dihindari. Itu adalah syariat. Iya kan? Ada aturan-aturannya. Sholat, menghadapnya kiblat. Iya, harus tahu kompas, harus tahu arah mana utara selatan. Berapa derajat kutub lintang utaranya. Ya kan begitu di drama ini. Nah, ketika gelap, ya ada bulan. Malah ada bulan. Bulan nggak ada matahari. Gelap gulita. Ada bintang nggak ada gulita. Ya kemana saja. Aina ma tuwallu wujuhakum fasama wajhullah. Itu ada aturan macam itu. Iya kan?
Tetapi pada akhirnya bahwa syariat yang sekarang kita terima dalam bentuk kajian-kajian fikih, apakah fiqhus salat atau fiqhus zakat atau fiqhus siasa, fiqhul bi'ah, fiqhul mar'ah, segala macam fikih itu kan proses peradaban umat Islam. Paham boleh? Ya iya, yang nggak dalilnya ya itu proses peradaban sudah peradaban, dan peradaban itu kan berubah, peradaban kan berkembang. Nah, makanya begitu peradaban berubah, ya tolong dong kajian juga harus direvisi lagi. Sampai sekarang kan dibekukan, itu persoalannya. Seolah-olah itu berlaku sepanjang zaman, nggak bisa. Yang berlaku sepanjang itu Islam, bukan fikih. Fikihnya enggak dong. Mas perbudakan masih diperbolehkan juga kalau saya serem. Non? Lah iya. Jadi makanya kan saya dalam kajian kontemporer kan saya menanyakan ini masalah dengan keadilan, kita bicara masalah keadilan. Atas dasar apa orang Indonesia minta diterapkan faraid seperti Al-Qur'an? Lidzakari mislu hadzil unsayain, di mana latar belakang budaya yang berbeda. Kalau di sana anak laki-laki itu tulang punggung keluarga, ya kan begitu. Orang tua repot, anak laki-laki yang bantu, yang ke sawah, ya ke pasar, segala macam. Orang tua gemper juga anak laki-laki yang menanggung. Pantas anak laki-laki memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi rumah tangga orang tua, maka dapat dua. Bareng nih kene, nalikane iki usah saling repot, sing ngomong ada sing siliki anak lan anak wadon. Sing ngopel, sing sawah, sing rewangan ning warung, anak lanang men tepel-tepelan atas tulis jeluk loro kono. Nah, ketika yang menjadi kekhawatiran saya bukan saya menolak Al-Qur'an, saya kekhawatiran nanti anak cucu kita ketika mereka sudah cerdas, mereka akan mengatakan bahwa ini enggak ada. Ya sekarang saja sudah dirasakan. Anak perempuan yang jadi TKW, anak perempuan yang beliin keramiknya, yang dandanin rumahnya. Begitu orang tua mati, anak laki-laki berdua. Sih, ini bukan berarti saya tidak menerima Al-Qur'an, tidak. Saya terima bahwa Allah pasti adil. Karena itulah maka anak laki-laki dikasih dua. Karena adilnya Allah kan. Yang itulah. Terus begini, ini tradisi kita. Omong kosong, segot taklik tolak dibacakan tuh. Buktinya nggak ada konsekuen. Apabila tidak memberikan nafkah sekian bulan lamanya, maka jatuh talak sesatu. Nyung siraku si jeg beli makan ini beli apa melanjut mangan pisan siraku. Makan yang Arab jarabine. Iya kan omong kosong semuanya. Ya kalau begitu yang hebat adalah istri kamu. Ya pun alis sorga mah beli dipakani meneng baikku. Ya kalau di Arab begitu 3 bulan gak kasih nafkah, langsung marah dia. Mana hak saya? Lah, perasaan pribadi mana? Iya, istri itu nggak mau tahu yang masak siapa, yang nyusu juga orang lain. Begitu nyusunya dia minta tambahan gaji. Begitu tradisi di sana. Lah ya kan gimana? Iya kan? Nah makanya bahwa fikih itu kondisional. Kondisional artinya berkembang bersama berkembangnya suatu peradaban. Nah iya, makanya begini, kenapa solehun fi kulli zamanin wa makan? Karena dia kondisional. Sebab pemikiran manusia itu tidak mungkin berlaku sepanjang zaman dong. Apalagi itu kajian sosial, kajian hukum yang kajian fisika saja selalu direvisi. Fisika kan pasti, enggak pasti kok. Ya sekarang mah enggak ada ilmu pasti itu. Dulu mah ada ilmu pasti ya. Lah justru karena itu. Ya ini persoalan. Dalam perkawinan juga banyak yang direvisi. Nah makanya ini kiduki, ini bahsul masail ini sendiri juga. Pengennya mana nanti itu bukan sekedar hanya mencari takbir di kitab, tapi memberikan pengembangan pemikiran. Iya nantinya mah. Iya. Sebab ini banyak kasus ya, masalah asuransi, masalah pencakokan, masalah bayi tabung, masalah apalagi ya termasuk kredit perbankan, ada apa namanya ya. Kalau ada itu safe box, kita
nyewa box di bank, dikasih kunci, kasih kotak di situ, menyimpan barang-barang berharga di basement di situ, yang pintunya juga 7 pintu digemblok itu. Ya, emas, berlian, surat berharga terus itu bayar. Itu namanya wadiah. Ini mah uang Ibu. Ya sekarang punten. Ya kan ngaji muawat. Rongo kena Imam Syafi'i ning Irak. Begitu ngalih ning Mesir di metropolitan robak kan pendapatnya ki. Lamun kin lahir maning awit maning kan ki. Cuk robak kan sudah berubah semuanya. Ya ini kita terjebak. Kredit haram, bakal gade halal. Akal-akalan dong dipakai. Bakal kredit ki ning bank ki. Sertifikatnya yang dicandaki. Tanah masih digarap ning sira. Ada kemungkinan bisa bayar. Bakal gade kan sawe dijukut kan kejem. Bayar sinti. Mekin sing diharamakan ke sing dihalal seperti mengkonon. Dan orang beranggapan bahwa bank itu pemilik uang. Bank itu mediator bukan pemilik. Di uangnya orang sih. Tapi lawan kredit gantung sih Bu ya ada penting. Priben. Kredit gantung. Sawah ke digarap ya gantung. Oh gade gantung. Ya kun ma asale berawal dari gade halal. Priben caranya nyili duit supaya anak prosedure pakai gade gantung ya tambah bobat pisang. Akhirnya dia kan membayar bunga kepada yang meminjam uang dengan alasan bayar garapan. Ajak kenemanan bebodo Gusti Allah ko jere kata. Nya Gusti Allah ko pintar ngerti beli. Bebodo nu sida-sida baik. Ubat-ubat ngerti kabeh Gusti Allah makan ka. Do zamane Imam Syafi'i busana sertifikat durung. Busana BPN durung. Zaman bengan ko nyerbu bos negara dikuasai. Wus dek nemu kabeh niki sakali sa gunung iki niki. Nah, setelah dikuasai oleh negara, oleh tentara yang menang, dikembalikan kepada rakyat lagi. Mereka suruh bayar pajak, namanya ardus sawad namanya. Ada lagi yang disewakan. Itu namanya kharaj, ada ardus sawad, ada doriba, ada adaat, banyak sekali. Itu kan prosedur dulu. Jadi itu bulan makin baik ini punten pakai tarasono bakas sampean beli ngerti dulu belajar perbankan, dulu belajar moneter, dulu belajar ekonomi, ajar hukum maning sih. Terus ngomong wikan kon. Badi salah beli. Iya. Jadi bank itu kan mediator. Sekarang masuk akal enggak? Ustaz Tarsono perlu uang. Ustaz Salim punya kelebihan uang. Lalu saya sebagai money trader ya mencari uang. Ketemu. Masa nggak dapat komisi? Haji Sihab perlu tanah. Pak Haji Juhadi pengen jual tanah. Saya pertemukan. Masa nggak dapat fee? Lah iya. Jadi payu mah Non? Ya lam jadi payu pika pun. Iya. Non? Broker. Wah, si broker. Coba Buya kita tanya. Kalau tak amati kita mah Buya, masalah pinjam di bank kan 2%. Dengan gade itu sama. Sebab kenyataannya kan gade di tersana ini. Ini kalau uang 5 juta itu sawahnya 100 bata. 100 bata disewakan 5 kintal. 5 kintal, 1 kintal 250. 1 tahun 1.250.000. Ya iya. 5 juta, 2%-nya dikalikan 12, seharusnya sama, paling selisih Rp50. Sama bedanya bisa garap kalau beli. Hah? Ya tapi kan disewakan lagi kan kitanya kan dapat 5 Gade kintal. gantung gini, gade gantung. Kalau beli kan bedanya Ya, tapi umumnya segitu. Dapat 5 juta. Iya, ini disewakan 5 bahwa kintal. keuntungan yang diperoleh oleh pemilik modal itu sama. Ya ujung-ujungnya kan tidak mungkin kita pinjam uang tanpa memberikan keuntungan. Mana ada? Mungkin nggak saya pinjam uang 1 miliar. Terus nggak ada keuntungannya yang punya. Ya nggak mungkin dong. Nah makanya kan diatur ada musyarakah, ada munasofah, ada mudharabah. Itu kan syariat kan seperti itu. Ya, itu kan moral Islam kan seperti itu. Ketika rugi, yang punya uang juga menanggung rugi. Itu kan sistem ekonomi dulu yang orangnya masih lugu, masih jujur, masih bener no. Sekarang mah orang pemodal itu tidak mungkin menanggung rugi dong. Ya rugi-rugi sih yang usaha yang punya modal kok. Oh.
Ya bukan, saya punya uang. Makanya kan begini, pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif itu mesti dibedakan. Ketika orang pinjam buat beli susu anaknya, ya kan begitu, untuk SPP anaknya, untuk berobat, ya pinjam 100 ya kembali 100 lagi wajar. Tapi ketika Pak Haji Juhadi pinjam 10 miliar sama saya, 5 tahun dikembalikan 10 miliar lagi, kita kegoblok teman. Iya. Pak Haji Juhadi yang menggolang uang dia sudah menjadi asetnya menjadi 30 miliar. Saya tetap segitu aja. Bayangkan kalau seandainya itu diterapkan, pinjam dikembalikan seperti awalnya. Siapa yang menanggung kerugian ketika saya pinjam uang sama Anda 15 juta tahun ini. Kemudian 3 tahun kemudian saya kembalikan 15 juta lagi. Siapa yang menanggung kerugiannya? 15 juta oleh motor kinki. 3 tahun kemudian, lah iya kan. Kenapa? Karena sekarang sistem ekonomi moneter sekarang, karena yang beruang kertas maka ada inflasi. Zaman dulu mah gak ada inflasi. Soalnya apa? Mata uangnya logam dicetak langsung Mas Cook. Lah ya iya. Logikanya tidak mungkin orang yang punya uang mau menanggung rugi. Ini logika umum ini. Jadi maksud saya bank konvensional. Saya tahu dan saya mengerti memang itu dibuat oleh orang Yahudi. Tetapi sementara ini masih layak untuk dipakai. Masih cukup mempunyai asas keadilan di situ. Nah makanya jadi masalahnya intinya kan dua saja. Supremasi hukum, keadilan sosial. Itu saja kok aman dunia ini. Tegakkan supremasi hukum dan keadilan sosial. Nah nanti dalam hal perdagangan masalah semuanya berdasarkan keadilan sosial itu. Jadi dengan sistem semacam ini kan, saya mengerti juga ini. Ini artinya dengan sistem yang sekarang orang kaya semakin kaya, orang miskin susah kaya. Iya kan? Iya, tapi ya bagaimana? Sekarang kalau saya pinjamkan uang sama orang buat usaha, mungkinkah dia melaporkan keuntungan kepada dengan jujur? Nggak mungkin. Yang dipantau tiap hari aja nggak jujur aja. Aja kemudian mas saya ya iya, ya wara kadal duit sih tangan uang, baru pikir gula watu cangkem. Mangapno? Apa titip gula watu? Kluk lemot waya butuh mangap kari duit ber kan gitu. Nah dari teksnya saja, definisinya itu harus direvisi semua. Punten ini mah. Iya. Kalau tidak, umat Islam akan tersisih. Bukan artinya tidak dilibatkan dalam wis ceg tasbih, sajadah, gada gede gasing santer wis kon bae. Swarga. Masa dibodoh ke swarga bae sirap. Iya, jadi memang ujungnya ini kesulitan kita sendiri dalam hal ini. Mengapa menjadi sulit? Punten bukan lagi mendiskreditkan atau menjelek-jelekan siapapun. Orang itu baru disebut pakar di bidang hukum kalau dia itu sudah menjadi orang generalis, ngerti perbankan, ngerti keuangan, ngerti segala macam kan, ya kan? Mesti perkoperasian, perusahaan, mengerti tentang tentang transportasi, terus ekonomi, baru dia pakar hukum. Nah kita ini ya mendidik orang jadi pakar hukum. Ini kayak jaran di Pekepang kah? Dari mulai datang langsung belajar fikih, langsung takrib, langsung sapinah, langsung pengetahuan pendukungnya nol gede. Sehingga akhirnya wawasannya tidak berkembang. Jadi akhirnya kajian tekstual yang sudah tidak bisa diaplikasikan lagi. Jadi di sini ada dualisme. Nah, ketika kita ingin menjadi muslim yang baik, yang bagaimana, yang mampu mengamalkan apa yang Anda baca dalam kitab kuning itu, ini persoalan nantinya. Nah, iya. Nah. Ini akrobaka mindallahi. Sebabnya ya akromak ya itu Mas. Oh. Ya bukan, kalau saya mah orang soleh pun bertakwa. Jadi
ketakwaan itu adalah sikap hidup. Kesolehan itu urusan dunia. Iya. Iya, saya di Belanda, di Rotterdam. Orang jual koran, ditaruh di metro tuh, kereta bawah tanah tuh, di pojok koran sama baskom. Orang itu beli koran sendiri, bayar sendiri, beli koran sendiri, ngambil susuk sendiri. Nah sore hari yang punya datang ngitung pasnya. Lah mending kene Kaji Juhadi dagang koran. Kaji Juhadi dagang koran bisa dagung. Bisa dagung paling keren lah ning dagung Dermayu lah. Entak beli koran. Boro-boro koran Bu ya. Iya. Kalender tuh beli pada bayar. Kalender anu ya. Jadi artinya ketika moralitas kita seperti ini sudah tidak ada lagi kejujuran, maka fikihnya pun harus mengedepankan persoalan kejujuran. Sehingga bahwa catatan bukti persangkutan utang dianggap sah kalau secara tertulis dan sumpah tidak berlaku. Ya dong. Iya, sudah berlaku semua. Sebab bakal langkah kwitansi beli usahane. Bahkan kan jadi wani murumut untuk beli kwitansi mah. Lah ya iya. Enggak bisa. Jadi hukum itu sesuaikan dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Sejak kapan ada aturan dilarang kencing di sini? Sejak orang banyak kencing di situ. Iya kan? Dan apakah setelah dilarang kencing di sini oleh orang berhenti, yang tidak juga tetap di situ. Peringatan ditingkatkan, yang kencing di sini adalah anjing, yang tetap dikencingi juga. Iya. Dengan perdanya, dengan sanksinya, buang sampah di saluran air, hukumannya ini nonsen semuanya. Iya, kenapa aturan dilarang buang sampah di sungai dibuat, tapi pemerintah tidak bikin tong sampahnya? Ya kalaupun tong sampahnya ada, kalau nggak diambil-ambil kan bisa ngerubuhi uang saja, gini pada mati kena sampah. Dulu nggak ada urusan, orang mau nangkap ikan nggak ada fikihnya. Dan sekarang kan sudah, dunia kan milik kita bersama, dunia kan rumah kita bersama. Kelestarian ikan di laut juga harus kita jaga dong. Kita sudah punya ada hak untuk menegur Jepang, untuk menangkap ikan paus, jangan sembarangan aja. Ada nggak fikihnya? Ya dulu nggak terpikir ke sana. Jadi para fuqaha pada zaman dahulu kan belum terbayang dalam pikiran mereka bahwa kehidupan nanti akan seperti ini. Ya iya dong. Dan di lemon urip manikah? Awit manikah enggak? Disakit manikah? Ya iya. Iya. Wis sekarang dalam keadaan kita sehari-hari di sini, di era demokrasi, reformasi, aturan pilkada, pencoblosan berapa kali dirubah. Sing coblos, sing contreng, yang berakan ke suara. Ya kenapa? Karena undang-undang itu dibuat berdasarkan peristiwa yang terjadi, mengantisipasi supaya jangan terulang lagi, dibuat terus dan terus direvisi. Itu dinamika kehidupan seperti itu. Lalu gimana? Jadi begini, Anda harus menyadari bahwa ketika kodifikasi hukum Islam itu berlangsung di zaman A'immatul Mujtahidun itu, Anda harus tahu waktu itu belum ada bioskop, belum ada sepede, belum ada beca, belum ada motor, belum ada sepur, jalan kaki, naik onta. Iya kan? Keadaan rumah juga seperti apa? Ya belum ada keramik, belum ada lampu. Bakal bengi peteng jimat kayak kuburan kan di zaman bengen. Lah justru karena itu. Iya, belum ada pabrik tekstil, dadak mintal masing-masing di rumah. Jadi bentuk peradaban seperti itu, itulah yang terjadi. Wong zaman bengen ki, wah rongokan akin ki. Beli kudu, nandur sabrang bawang encung uyas, beli. Sudah ada job description secara otomatis dengan bakat, pengalaman, hobi orang dibikin berbeda oleh Allah, sehingga ketika masing-masing berbuat akan memberikan kecukupan bersama. Ada yang nanam cabai, ada yang nanam sabrang, ada yang nanam cabai sabrang, bawang, ada yang nanam
terong, ada yang nanam kangkung, kan begitu. Nah, ketika mereka itu yang nanam cabai, pengen bawang, ya dibawa cabainya ke pasar, ditukar dengan bawang, kan seperti itu prosesnya. Yang nanam bawang juga sama, beli uyah, ya bawa bawang, nanti ditukar sama uyah. Yang bikin uyah, ya bikin uyah aja, jangan buat nanti juga bisa ditukar dengan sabrang. Begitulah kejadiannya. Betapa orang zaman dahulu repotnya berbelanja. Bawa dari rumah, bawa 2 kintal, pulangnya bawa 2 kintal lagi. Kalau nggak laku, ya nunggu di situ. Bayangkan. Dari situ lalu orang mulai berpikir bagaimana harus meringankan beban ini dengan membuat alat tukar. Iya kan begitu? Nah, di mana dibuatnya? Ya itu di pasar itu. Di mana pasarnya? Di pinggir kali. Karena transportasi yang efektif waktu itu adalah sungai. Dan sungai itu kan tebingnya itu namanya bank. Itu namanya kan tanggul kan bank. Jadi pulang ke bank itu ya tanggul itu barang emah. Jadi bank mandiri itu tanggul mandiri. Iya kan? Sampai dengan kapan ada travel check, kapan ada giro, sampai kapan ada ATM bersama. Kin mah ATM apa bega bisa meja tinggi bikin mah ATM bersama. BCA beri us mancing bae ATM bersama pejet pe ngombetu sih. Bayangkan orang sudah bisa melakukan transaksi kapan di mana saja. Belum terpikir oleh para aimatul mujtahidin seperti ini. Itu karena itu. Jadi ini punten, ini saya bukan lagi menghinakan hasil kajian fikih mereka. Saya sangat menghargai, sangat menghormati, sangat takzim. Dan saya acungkan jempol, mereka adalah pahlawan-pahlawan, pakar-pakar yang luar biasa. Dengan fasilitas yang sangat sederhana, mereka bisa berpikir cemerlang seperti itu. Kondisi seperti itu. Tetapi, kan gitu. Perkembangan zaman sekarang kan sudah jauh sekali berbeda dengan mereka. Jadi bukan menyalahkan mereka, tidak. Mereka hebat. Yang salah kamu juga. Kenapa tidak meneruskan kerja mereka? Malah yang paling katastrof ya, yang paling parah lagi, malah dilarang berbuat seperti mereka. Tidak boleh kita berpikir bagaimana mencari keadilan. Bagaimana kita menyusun perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi. Ditutup, mematikan. Dan ini menjadi persoalan dengan kecurigaan bahwa zaman sekarang orang sudah tidak cerdas seperti mereka. Kata siapa? Masih cerdas juga zaman sekarang. Baka bengen mah pengen jadi wong pinter ngajine melaku ngonta 4 bulan. Iya kan? Baka bengi ya beli ngaji terus langkah saya aja. Garapan buru kitab karangan mana makat ning Bagedan. Nulis kortin satu tuh kah berbulan-bulan. Bayangkan jerih payah mereka. Artinya betapa hebatnya aimatul mujtahidun. Bukan main dengan fasilitas sederhana. Bukan menghinakan mereka. Yang koplak kitanya ini. Iya. Kenapa inisiatif mereka yang hebat tidak dilanjutkan untuk menata kehidupan kita ini? Ya, ketika kecerdasan, ya masih hebat kecerdasan sekarang daripada dulu mah. Ditambah dengan fasilitas. Baca tafsir kari pejet 49 tafsir. Al-Maroqi, Al-Manar, Al-Macam itu kabeh. Tafsir mana? Pejet maning Al-Maroqi. Ayat berapa? Pejet maning, klik maning, jebol maning, jebret. Ayat kin, ngerti mana? Tanya kamus. 50 kamus nanya, kamus mana? Pejet Al-Mujid. Beberapa enak teman. Sing bengen makanya pinter apa kita ki? Iya, artinya kan sudah perlu mau kitab apa saja. Iya kan, 14.000 kitab seteng-tengan ning laptop. Dia bilang berapa gini ki? Oh perlu dicetak, kali print bae, macam cetak. Bayangkan beli penulis banding. Cerdas sendiri. Ya iya. Nah makanya kita kembali penghormatan saya, penghargaan saya kepada mereka jujur. Bukan karena keilmuan mereka, adalah karena kesolehan mereka. Pak Haji Juhadi, karena kesolehan mereka saya bangga. Ilmu mah gak ada urus. Kader semuanya itu ilmu mah. Iya, ya artinya mereka konsisten, bener ki, pengen bener ki, menghadapi tantangan. Iya, dipaksa jadi hakim agung Abu Hanifah, Imam Hambali, menolak karena tahu joroknya pemerintahan waktu itu. Saya nggak mau belepotan dengan itu.
sampai dipenjara, dipendungi, tetap tidak mau. Itulah kesalahan mereka yang saya hormati. Kasih masalah ilmu mah bisa gue beli wahin mah. Iya. Nih, sebab bagaimanapun para ulama fuqaha dari zaman dahulu sampai sekarang selalu berada di ketiak penguasa, di bawah orderan sang penguasa. Nih fatwa, paham beli? Bakal jadi raja yang haram, ya betulnya haram. Nah sekarang saya bertanya, ini realita. Gaza digempur habis-habisan. Betapa anak-anak korban gempuran Israel. Iya kan? Dunia mengecam, demonstrasi di mana-mana, di London, di Belanda, di Swedia, di Amerika, menantang, mengecam Israel. Dan semua siap mengirim pasukan ke Gaza untuk kemanusiaan. Apa kata Mufti Saudi? Bahwa mengirim pasukan ke Gaza adalah ghawgha la khairafi, adalah sia-sia, nggak ada manfaatnya. Mufti Saudi itu. Apa nggak marah? Lah ya masalah begitu. Ya itulah ulama fuqahat. Ketiak penguasa. Mau ngomong apa? Beli pentung sih dah, serokon. Lah iya. Nah, jadi ya di ujung-ujungnya begitu. Ya MUI juga sama. Apa MUI Indonesia tidak pernah menghalalkan SDSB? Segah. Ayo. Itulah namanya Profesor Dr. Ibrahim Hussein dalam kitabnya Al-Khamru wal Maisir. Iya. Judi SDB. ya itulah makanya kalau persoalan keilmuan mah ya kan beli suku beli wahid. Jadi takzim saya, hormat saya kepada mereka, para imam mujtahidin, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali dan sebagainya. Itulah karena mereka punya moralitas yang sangat tinggi sekali, komitmennya yang beli hari ilmu ya kayak masih pinter tersono bapak. Iya, ayo Imam Syafi'i bisa ngomong Sunda, kan bisa ora? Jawa bisa, Inggris, Perancis, apa mana Indonesia, bisa termayu, bener-bener bahasa kita mah, terima mobil, gosok kaca gitu, ketemu ilmu aku, setahun eksperimen setahun, ketemu kan, innalladzina jahadu fina dan nahdiyannahum subulana, masa gosok mobil terus ngatu seket, sampai tukang beling, sampai tukang arong, tok bebek sampai tukang kerang bebek kabel, tukang arangnya baterai kah, bopok sampai tukang korbannya lorok. Iya, akhirnya ketemu aja. Non, lah iya persamaan. Semua orang bilang kaca nggak mungkin diasah, kaca nggak mungkin baretan kaca nggak bisa hilang. Kata siapa? Allah sudah ingat, Allah sudah menjanjikan bahwa semua yang wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Iya kan untuk kamu semuanya. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua kutaklukkan buat kamu, tapi kan menaklukkan kan dengan ilmu, dengan eksperimen, bukan dengan bim salabim. Perlu biaya, perlu modal. Oh, itu juga bisa. Kita minta ya Allah tundukkanlah, bisa. Iya.